Cakep. Oh, belum. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri Osmon SAG. Yang kami hormati Ibu LMK RW 05, Ibu Neneng Karmila. Yang kami hormati RW 05, Ibu Hajah Neneng Eka. Yang kami hormati Ibu Ketua Poktan 1, Ibu Hajah Umizen. Yang kami hormati Ibu PKK RT 001 sampai RT 10. Yang kami hormati Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل
Sadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa saja yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agama, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berpantun dulu ya Bu. Sehingga sebentar di rumah Basir meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dina wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustaz Saharwedi Osman SAG yang alhamdulillah telah sampai ke Masjid RW 6. Yang terhormat Ibu RMK RW 05, Ibu Neneng Karmila. Yang terhormat Ibu Pengurus PKK Ibu Asma Rizadeni. Yang terhormat Ibu RW, Ibu PKK RW 05, Ibu Haja Neneng Eka. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim RW 6, Ibu Haja Sukartina. Yang terhormat guru-guru Majelis Taklim RW 6,
Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini di acara PKP bulan ini. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari yang nanti. Ini muka gue. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang nanti berkenan hadir dan memberikan tausiahnya. Semoga kita dapat memahami dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terima kasih kepada warga RT 9 dan para donatur yang telah bekerja sama hingga terselenggaranya acara PKP ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita semua. Saya selaku ketua penyelenggara mohon maaf jika dalam acara ini di dalam penyajian dan suguhan tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti singkat aja Bu, ibu saya sudah bilang jangan lama-lama. Ya, puji syukur kehadiran yang terhormat, yang saya hormati guru-guru majelis taklim Masjid Khairul Anam, ada Ibu Siti Hajar, Ibu Haji Oli, Ibu Haji Sukartina, dan Ibu Zubria, dan Ibu Murti. Yang saya hormati Ibu Elenka, Dede Carmila, serta Ibu para RT 01 sampai dengan 10, lalu jamaah seluruhnya yang sudah berkenan hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara siang ini dalam pengajian rutin PKP tiap bulan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mungkin tidak banyak terima kasih ucapannya untuk jamaah yang datang. Mungkin kita absen saja biar lebih cepat. Saya ingin absen ini menjadi rutinitas di setiap PKP kita. Saya mau memanggil RT 01. Ada berapa RT 01? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 60. Alhamdulillah. Semoga besok bisa diberikan. RT 02. RT 02. 500 orang. 2, 3, 500. 5, 6. 6 juga. Ya, 60. Alhamdulillah. RT 03. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. RT 04. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah. RT 05. Wah, RT 05 banyak nih. Ada 30 kayaknya. 300. RT 06. RT 06 juga banyak. Alhamdulillah RT 06 ada 40. RT 07. RT 07 juga alhamdulillah ada 70. RT 08. RT 08. Ya, ada 50 alhamdulillah. RT 09. Hadir semua ya alhamdulillah. RT 010.
kasih. Semoga nanti bisa jamaahnya lebih banyak lagi. Saya juga mau berpantun karena yang lain tadi sudah berpantun. Burung pipit terbang ke awan, mencari sarang di pohon jati. Selamat datang jamaah hadirin dan hadirat sekalian. Semoga pengajian ini menyentuh hati. Cakep apa amin nih? Ya, akhir kata saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari santri MT Khairul Anam akan membacakan hadis Rasulullah SAW. 1. Hadisnya qala Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung niatnya. 2. Hadis sholat. Qala Rasulullah SAW. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. 3. Hadis senyum. Qala Rasulullah SAW. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. 4. Hadis kebaikan. Qala Rasulullah SAW. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. 5. Hadis kasih ibu. Qala Rasulullah SAW. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santunan guys. Santunan guys. Jadi tiap RT akan mendapatkan guys. Mana RT-RT-nya? Mana RT-RT-nya? Kok belum nongol ini? Wah, RT-nya sudah mulai berdiri-diriin. Nih, 1. Nih, 2 kalau nggak salah ini. Nih RT 1. Ini RT-nya 2. Ini RT-nya 3 ya. Ini RT-nya 5. 4 nya mana nih? Ini 4. Ini 5. Ini 6. 7. 8, 9. 10. Apa sih ini 10 RT ini? Itu amplopnya batik loh. RT-nya bengong. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Dunia penuh dengan orang yang malas. Dunia penuh dengan orang yang malas. Dikasih buah tapi ditutupin tuh. Iya, saya mau makan, gak enak. Bisa sampai ngajarin begitu. Woi, 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 nah dulu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri
Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal qazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus DKM Masjid Jami Khairul Anam. Siapa namanya? Bapak Haji apa? Haji Ahmad Basuki yang mana? Enggak ada. Yang saya hormati teman main saya, Bapak Trinanto. Saya bingung, dia udah tua sekarang. Padahal beliau dulu Muda. sebagai pemegang keuangan Perumnas. Dulu beliau proyeknya banyak. No, sebelah sono Esara Betaya, no sebelah sono. Daerah-daerah Mas itu proyek beliau semua. Biar tahu Bu, kontrakannya banyak di sono. Apa saja. Saya tahu. Dekat SD 21 11 10 Gebang RW 13 kontrakan punya beliau semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Doain beliau sehat panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya hormati yang lagi main HP aja Bapak RT. Bener Pak RT? Betul. Saya kenal istri beliau. Mana orangnya? Hah? Di mana? Oh iya itu. Ibu Sofi. Ya betul ya. Ya, betul. Saya hormati Bapak Posito, ahli tetangga kita, pengurus Majelis Taklim PKB. PKP atau PKB? PKP. Binaan. Kerohanian. Iya udah itu dah. Ya. Ibu-ibu yang seragam hitam-hitam, kerudungannya cepat berkembang-kembang, pakai pin lagi di sini, biar pada sehat semua. Ibu-ibu yang seragamnya beda-beda, Hatinya saya beda-beda. doain sehat semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Emang apa sih ibu-ibu kalau ngaji pada gotas? Hah? Iya, saya lihatin di mana-mana itu gotas semua. Ada yang gede-gedean, saya lihatin tasnya itu. Soalnya kalau gini diminta Ya, orang Pak. saya yakin ada maksud dan tujuannya. Ya, betul. Paling enggak besek dimasukin. Ah, betul. Zaman saya kecil dulu bukan tas, pada buat selampe. Kenal selampe? Sapu tangan. Jadi kalau ada kue-kue basah dimasukin di selampe. Sekarang lebih modern. Pada bawa. Alhamdulillah. Saya doain semua yang hadir pada sore menjelang siang menjelang sore ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rezekinya banyak. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan tidak anak keturunan yang soleh dan solehah. Mati dalam husnul khotimah. Amin ya Allah. Ada yang siap mati hari ini? Ada? Ya makan aja punya. Jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai tema yang pernah saya sampaikan ke Bu Sofi, bahwa hari ini kita belajar ada satu amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika amalan itu kita laksanakan
pasti dijanjikan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya, amalannya cukup gampang, cukup mudah, tapi kadang-kadang kita terlena, kita lalai, asik dengan dunia kita, asik dengan Instagram kita, asik TikTok kita. Yang dicari ibu-ibu kalau ke TikTok keranjang pun tuh. Tahu keranjang kuning gimana? Ada di paling bawah. Keluar tuh gudungan, keluar gamis, keluar tas. Asik dengan dunia kita hari ini, sementara kita lupa punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun amalan itu yang gampang, ya kadang kita lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayat ini sudah kita hafal. Apa kata Allah? Apalagi udah di usia beliau. Ya. Ciri-ciri orang yang sudah tercatat, termaktub oleh malaikat Israel. Tahu malaikat Israel? Tahu? Satu adalah orang kalau ngaji nyari tembok. Orang kalau ngaji nyari buat ngapain? Buatnya tulangnya udah mulai kos. Ciri-ciri orang yang udah mulai dicatat oleh malaikat Israel. Siap-siap dia nyender. Siap-siap. Kalau beliau udah siap banget. Satu, ya. Tapi dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, orang yang hadir dalam satu majelis ilmu, pahalanya teramat sangat luar biasa. Dia akan mendapatkan sebuah pahala yang jauh lebih daripada orang yang berpahala sholat sunnah 1000 siap 1000 rakaat. Tarawih aja kita milih, betul nggak? Iya, inilah din 23 rakaat yang dicari tetap 8 rakaat, 11 rakaat. Apalagi kalau iman udah kayak beliau. Udah ditinggal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kita satu amalan yang jika ini kita lakukan, kita baca, maka seluruh dosa-dosa kita kepada Allah yang kita lakukan sejak kita akil balik sampai saat ini gempur. Dosa-dosa itu lewat apa? Dia akan gugur satu persatu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan cepat-cepatlah kalian minta ampun kepadaku kata Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan ketika engkau sudah minta ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Luar biasa. Gara-gara kita minta ampun, gara-gara kita istighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita. Paling banyak dosa dilakukan oleh kaum parangku. Benar. Orang pasang status, dilihat status gelisah dirinya. Ya, ngapain gua ini kali ya? Tuh, betul gak? Bener, makanya ibu kalau bikin status bikin orang lain, jangan tersinggung perasaannya. Punya laki kayak gak punya laki. Nah, saya bingung itu. Perempuan bikin status punya laki kayak gak punya dosa gak? Dosa. Paling banyak perempuan lakukan itu. Mentang-mentang baru dapat gusuran, lakunya
udah kayak tahi. Nah, begitu. Ada itu, Bu. Ada. Mohon maaf bahasa saya. Ada yang gitu. Diomong kayak tahi. Ustaz kok tahu? Bini saya suka baca. Makanya saya tahu. Bini saya kalau dulu manggilnya papi. Iya. Papi. Abi dong. Papi. Abi. Papi. Padahal makan sama genjer, Bu. Genjer itu mis. Pecah kocok. Telur dadar. Nggak macem-macem. Bukan kayak yang kita makan di restoran, bukan. Enggak. Sama pecah jengkol. Tahu pecah jengkol? Jengkolnya digoreng. Jengkol belah dua. Goreng. Habis goreng, ceburin air dulu. Biar enggak garing, biar enggak keras. Itu jengkol habis digoreng, ceburin ke air. Angkat, tumbuk itu. Gepeng itu jengkol. Bikin bumbu, cabai, bawang, garam. Bumbu utama itu, biar ketinggalan. Bawangnya dibakar. Ulek pelan-pelan. Kasih jahe sedikit. Guyurin air panas. Tuangin ke jengkol. Kasih mecin dikit. Cobain goyang. La ilaha illallah. Tuh pecah jengkol. Manggilnya papi mami. Panggilan ya Rasul ngajarin tuh. Panggil istri kita yang terbaik, panggil suami kita yang terbaik. Jangan mentang-mentang punya laki hitam dipanggil buluk, jangan. Kita punya laki hitam, kita panggil buluk, jangan. Panggil hai hitam manis, jangan dipanggil buluk. Panggil hitam manis. Wasarimu ila magfiratin min rabbikum. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Akan aku kasih, kata Allah. Wa jannatin, surga untukmu. 'Arduhas samawati wal ardu, yang seluasnya seluas langit dan seluas bumi. Buat siapa? Mu'iddat lil muttaqin, buat orang-orang yang suka berbuat baik. Saya mengartikan muttaqin orang-orang yang suka berbuat baik. Ya, kalau takwa itu terlalu jauh. Siapa mereka yang suka berbuat baik? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikun. Siapa kata Allah yang termasuk dalam orang-orang baik di hadapanku, kata Allah. Alladzina, yaitu orang-orang yunfikuna, yang senantiasa suka memberi. Tuh, suka memberi. Ustaz Sahraji Osman jauh dari penggiringan, muter ke Pulau Gebang, lewat kolong wali kota. Dulu tinggal nyebrang, naik jembatan flyover Pondokopi, masuk pasar Pulas belum nyampe, belok kiri sampai di sini. Ongkosnya lumayan. Saling memberi, kata Allah. Orang yang baik bukan orang yang senantiasa ibadah tumbang, bukan. Tapi apa, Bu? Lihat contoh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah buku kitab Nasoihud Dunia, situ dikatakan bahwa sejak dulu Nabi Ibrahim dia tidak akan mau makan malam kalau tetangganya belum pernah makan malam. Ada kita yang begitu? Jarang. Nabi Ibrahim tidak mau makan malam kalau ada tetangganya kanan kiri depan belakang belum makan malam. Makanya setiap malam beliau menyuruh para pembantu untuk keliling kampung. Kalau di sini teh, datangnya teh, datangnya Bu di Makassar pernah satu keluarga. Bayangin siapa yang bersalah? Ya Allah, terdeteksi air ibu anak mati kelaparan.
ini siapa yang tanggung jawab? Teh. Contoh baginda Nabi Ibrahim coba. Dia tak mau makan malam kalau tetangganya dia belum makan. Jangan-jangan kita Islam kita diragukan oleh Allah, keimanan kita diragukan oleh Allah. Jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang pendusta agama. Ini hati-hati bu, hati-hati. Ayatnya udah kita hafal betul. Jangan-jangan kita cuma stempel doang, ngaji datang. Ya, saya yakin bukan masih maciplak aja kan. Dari dah makan terus nggak apa-apa dah. Ya. Yang penting masuk, yang penting masuk ya. Ya, yang saya sampaikan masuk, bu. Jangan-jangan kita yang datang hari ini ya saya, ya beliau, kita semua orang yang dicap oleh Allah, termasuk para pendusta agama. Jangan terkecoh dengan dia saya, jangan. Terkecoh itu jangan. Saya udah ganteng dari dulu begini. Tuh, jangan terkecoh, jangan terkecoh. Allah berikan teguran kepada kita. Ara'aital ladzi yukallimu bi fadzalika alladzi yad'u wa la yahuddu ala ta'amil. Apa kata Allah? Hei tahu siapa mereka para pendusta agama? Fadzalika alladzi yad'u yadim. Orang-orang yang senantiasa suka senang menghardik anak yatim. Alhamdulillah hari ini ada santunan anak. Ya enak jiplak. Ustaz tadi ngomong aja. Air mana air? Nah, gak ada air ya Allah. Panitia mana ya? Satu. Mam sepakat ambil berapa? Jam 5 asalnya 3 kurang ya, Jam 3. ya 3 kurang ya. Satu. Ini oleh-oleh ntar gua pulang. Jangan sampai dia dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Hari ini dipraktekkan langsung oleh PKP, memberikan santunan kepada anak. Mohon maaf bu, anak yatim rata-rata badar. Benar ini. Saya punya anak yatim 27 badar semua. Ujian kita bagi mereka yang senantiasa merawat anak yatim. Tapi dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara umatku kata Rasul yang di rumahnya dia memelihara satu anak yatim saja, maka aku berjanji kepada mereka akan aku tempatkan mereka bersamaku nanti. Nih gandengan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi, di mana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dipraktekin oleh PKP. Alhamdulillah. Mau berbagi? Mau berbagi? Beneran? Mau? Oke. Buka tas sekarang. Ayo lu. Lihat ada isinya apa enggak? Ada. Pas dibuka, risol. Cari yang warna paling disenangin oleh kaum perempuan. Warna tahu? Warna merah yang paling disenangin oleh kaum perempuan. Iya, ini orang rumah tangga nih bu. Saya juga kantor. Kita kalau di rumah tangga, kalau di berantem pasti ada tuh bu, pasti ada. Laki ini berantem, ya. Ini perempuan nih. Hebatnya perempuan, merekam masalah yang terbaik. Saya berantem sama bini bu istri. Dia ngomongin kesalahan saya 20 tahun yang lalu, dia masih ingat itu. Saya udah lupa. Saya bukan cara, dia mau guru saya. Kalau boleh berantem biarin laki dia aja pak, gak usah nimpalin. Dia laki, liatin aja sampai di mana tuh perempuan. Ya emang mulutnya begitu. Bulu bisa bu. Ada masa lalu. Kelar dia ngomong, pak, langsung sikap. Belum betul. Secara ilmu psikologis, orang itu belum akan turun tensi emosinya. Benar itu. Jangan malu pak, tentang tua nggak apa-apa tuh.
Pak. Kadang-kadang tua lebih rewel Pak. Ya, perempuan makin tua makin rewel. Bu, Pak, ntar yang nemenin kita lebih tua siapa? Pasangan kita. Anak-anak kita enggak. Ya udah, kehidupan masing-masing. Yang nemenin itu suami, yang nemenin istri. Belum. Cari yang disukai Pak oleh istri kita apa? Misalkan bibir. Udah otomatis itu tensinya turun. Habis itu keluarin dong. Yang paling pokok itu keluarin yang warna merah. Dia tahu. Ini warna kita warna nih. Ya. Kasih warna merah. Ada ganti. Ajak naik motor. Jalan-jalan ke pasar Perumnas. Buang. Ada toko emas Jakarta di situ. Nah, ajak tuh Pak. Mampir. Nah, mau yang mana, Mak? Dia cari. Pilih. Mau giwang, oke. Mau gelang, oke. Mau rantai pun oke. Kasih. Senang deh Ibu. Tuh, senang. Nah, jangan lupa. Jangan tengira aja Pak. Disaksi yang ibu ya. Ya. Satu, jangan sampai Allah anggap diri kita sebagai putus agama. Kata Allah, wala yahudu ala ta'amil miskin. Yang kedua, mereka yang dalam sejarah hidupnya di dunia tidak pernah ngasih makan kepada fakir miskin. Miskinnya saya Bu, saya lakukan itu. Sekali-kali nggak apa-apa. Entah namanya Jumat berkah, monggo kasih makan fakir. Kadang-kadang Jumat berkah salah aturan. Orang udah ngirim, banyak. Yang bawa siapa? Pengurus masjid. Nah, betul kan? Ya, itu. Padahal buat siapa? Itu ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan saya punya teman di penggilingan, kalau sore tadi pada Isya udah ngomong dia, udah pada makan belum? Tiap hari. Saya tanya, kita nongki di mana? Bahasa saya begitu. Laki semua. Ustaz, kita ke pagi sore enak nggak? Tuh, enak pagi sore. Pagi sore Bu, sepotong itu rendang mahal banget sakit. Saya hitung-hitung. Ya Allah, ini buat anak saya sekeluarga ini Pak. Sepotong daging rendang sama dengan semangkok sayur yang saya beli. Pagi sore kali malam. Pernah? Orang belum pernah dekat. Emang rada mahal. Terus saya punya kawan tiap malam nanyain. Mati juga sama istri. Mati, gak usah masak sore. Siap-siap. Papi akan nenteng pulang. Silakan request. Apa? Request. Bini saya demen yang saya ikan padang apa yang ikan apa itu? Ah? Ikan bili. Papi, aku minta ikan bili sama jengkol balado. Iya. Jengkol balado satu bijinya sepotong 3.000. Ya Allah, mahal amat jengkol ya. Ya gak apa-apa. Saya pesen, bawa pulang. Ya, saya pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, udah dijawab. Masa lagi salah? Ya, jangan cerita. Kesono ke bini saya jangan sering salah. Assalamualaikum. Ya, begitu. Ya, sampai saya ke rumah. Tapi saya tanya, Mami, pesanan Mami dibawakan. Ya Allah, Papi tercinta. Kayak film India, begitu. Iya. Saya kelek, ini dipeluk dia. Oh, dia. Saya kasih. Udah. Papi mau minum apa? Air jahe. Saya kopi pahit. Ya. Dibikinin kopi pahit spesial. Tapi saya. Papi jangan kemana-mana. Ntar malam ya. Ya, dikejar. Gara-gara ikan bili sama jengkol balado. Tenang saya.
Ambur 2, jeruk ado, salak 3. Yang lain saya kebagian, ya Allah. Diambil sama ibu-ibu yang pakai kacamata hitam. Bu, nanti bukan dihisap. Ya, pakai sarung, jas, baju, gulungan semua. Ditanya tadi itu. Ya, pakai kalau ngaji, pakai pakaian yang terbaik, terbaru. Boleh bawa kiwak, boleh. Boleh bawa gelang, boleh. Lewa kalung. Boleh bawa kalung, boleh. Jalan ke masjid, kasih kalung itu, kasih kiwak itu. Sedekahin. Infak. Gak apa-apa. Perempuan itu perhiasan, senang dengan perhiasan. Hal yang wajar, Pak. Kalau perempuan minta kiwak, minta gelang, turutin. Ya, jangan sampai kiwak untuk amat, gak apa perempuan. Ya, perempuan adalah perhiasan dunia. Almarhatus soleh. Oh, maaf nih, bukan saya ngomong bini saya, bukan. Itu lipstik Bu banyak buat di rumah. Saya bingung. Ya, bisa. Iya, nih, itu lipstik kan nggak dipakai. Apa sih Bi, ngomong aja udah. Sambil mesen lagi itu. Biarin, biar dia senang, biar dia senang. Kalau orang udah bisa menyenangkan istri, insya Allah usianya panjang, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jangan pelit, kasih tau. Jangan pelit. Nggak boleh pelit sama sama ustaz juga nggak boleh pelit. Pelit Pak, jangan. Belajar yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim. Ini kalau ibu hari ini yang belum pernah dalam hidupnya memberikan makan, lakukan. Terserah. Cari tetangga terdekat kita, cari keluarga terdekat kita. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i. Allah mengajarkan kepada kita, teruslah kalian berbuat baik dalam kondisi apapun, fis sarra'i wa dharra'i, walaupun dalam keadaan susah maupun senang. Terus berbuat baik, jangan pernah lelah berbuat baik. Tuh, kita nggak pernah tahu. Boleh ibadah kita hebat, ngaji kita hebat, sedekah kita hebat, tapi kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan nolong kita. Bisa jadi dalam kondisi sulit kita ngasih orang itu bahagia sebagai pembuka jalan kita masuk surganya Allah Subhanahu. Bisarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Aninas, orang yang senantiasa suka memberikan maaf. Nah, nih ibu penyakitnya sama. Kalau udah marah, nggak bisa hari itu selesai. Susah untuk memaafkan. Bagaimana Siti Hawa Nabi Adam terusir dan diusir oleh Allah, turun ke bumi, dipisahin. Adam di mana, Siti Hawa di mana? Gara-gara perempuan terayun Nabi Adam. Gara-gara ngapain tuh? Hah? Tahu? Kamu udah pernah makan? Informasinya gara-gara makan buah terlarang. Yang gak boleh dideketin, gak boleh pegang, apalagi boleh dimakan. Gara-gara itu, ya, gara-gara kita kalau udah marah cepat memberikan maaf, main duluan. Ada yang gitu, ada gak? Ada. Wajib yang situ dalam begini, ada gak? Jangan. Sering memberi maaf kepada orang lain. Orang lagi marah, jangan dipanas-panasin. Kadang-kadang kita main geng-gengan ini. Ya, kelompok RT 10. Iya, rombongan. Iya. Lama-lama jadi gibah
Apa sih? Kode ya? Gara-gara mulut pergi haji berkali-kali, pergi umroh berkali-kali, rontok itu habis gara-gara mulut. Jaga lisan kita, ngomong yang terbaik sama orang. Yang saya bilang tadi, kalau membuat status pikirin dulu bahasa hati disampaikan ke status. Ada tahu polisi udah minta ini dikasih. Orang kan beranggapan, oh lagi berantem dia tuh lagi bidik. Tuh coba, jangan bikin status, bikin aja. Ya Allah, ampunilah suami saya, dia pelit. Doain ya Allah, biar orang tahu dia pelit, dia pelit. Wal afina 'anil nas, orang yang suka saling memaafkan kesalahan orang lain. Kita kadang gak sanggup, Bu, gak sanggup. Lebaran kadang-kadang ogah ke rumahnya datang gara-gara punya masalah, ya. Tapi saya terlatih sudah. Gak apa-apa dah, gue duluan minta maaf. Mas, kalau lu mau maafin, gak terserah. Yang penting gue udah minta, agar nanti besok misalkan ibu kedatangan tamu yang namanya malaikat Israel datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa namanya? Tita. Ibu Tita, waktumu sudah habis. Ya, ntar pulang dari Khairul Anam, ibu siap-siap. Jangan kemana-mana. Ya, aku mau datang atau itu. Sudah selesai. Habis berbuat kebaikan, habis ibadah dipanggil. Siap ya Bu? Siap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dalam husnul khotimah. Pulang haji. Ya dengerin Ustaz dari awal tuh, gak makan pisang, gak makan kue, sekali diem aja. Ya, kalau udah begitu husnul khotimah. Nah, dipertanggungjawabkan. Oke, ibu waktu pengajian Ustaz Saroji kesel gak hatinya? Ada nih ini kesel nih? Jangan lagi masih tegesilah, ada yang udah begini, saya gak apa-apa, ya, orang ngaji macam-macam, ya kan? Apa asemmu? Dia tanya malaikat, ya malaikat, saya waktu Ustaz Saroji ngaji di Khairul Anam, saya khusyuk, saya merhatiin apa yang beliau sampaikan, saya terima, saya rekam, sampai saya tanya, Ibu, saya harus ngomong apa tadi? Satu, ya lupa, jangan sebentar. Nah, kita akan hadir nanti, dihadirkan makhluk yang namanya malaikat pengen kita usia panjang, ingat anak, ingat suami, ya Allah, panjang usia Allah, untuk umur nabi itu hatilah, ya Allah, panjang usia saya dapat kepadamu ya Allah. Pengen kita begitu, tapi usia kita pernah tahu, benar dan nggak pernah tahu. Semalam teman habis telepon nama saya, Ustaz Osbon, saya alhamdulillah. Di mana Bang? Ini lagi ngopi. Nanti kemarin abang lagi ngaji, pulang ada malam. Yaudah kemana bilang subuh, inna lillahi wa inna ilaihi. Malam habis teleponan. Emang begitu mereka ngacak Bu. Datang nih Rokin Atik dicatat, mana yang lagi tidur ya dicatat, mana yang tidur dicatat. Iya betul, yang itu dicatat. Ada gitu, bangun ada gini. Itu orang ngerti, apa ngantuk begini ya. Catat, jangan pernah khawatir mau tidur mau nyender bagaimana di majlis taklim dapat pahala dan jauh lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat
Dia kalau cium, tak apa di sini, karena kantuk. Oh iya, Ustaz Sabri nyampaikan ada satu amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hadiahnya pun luar biasa. Sudah Allah berikan kepada apa itu? Istighfar kepada Allah Subhanahu. Rasul melakukan beristighfar 100 per hari. Kita jangan 100. Astagfirullahaladzim. Doain orang tua. Orang tua doain. Astagfirullahaladzim. Li abi wa ummi. 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 Doain, ampunin kedua orang tua kita yang diharapkan oleh orang-orang yang udah tiada pun cuma satu, permohonan ampun kepada Allah. Apa Ustaz jangan lupa? Abis itu aja astagfirullahaladzim li ustazi. Astagfirullahaladzim li ustazi. Astagfirullahaladzim li ustazi. Ustaznya dapat. Amanah jangan lupa. Astagfirullahaladzim li waladi. Astagfirullahaladzim li waladi. Gampang gak? Gampang gak? Pernah begitu? Pernah begitu? Pernah penjara? Ya, ingat janji Allah. Ya, tadi akan aku kasih surga. Kalau udah dosa kita diampuni oleh Allah, insya Allah enak kita berjembat di Siratal Mustaqim, udah enak. Ya, ono surga. Ini kan bawah. Yang lain begitu dah. Ya. Ini pintu penyeberangan. Kita jalan nih mau ke surga.